Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizkiana dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Praktikum IPA SD. Dan di sini saya ingin mempraktikkan baik untuk mengetahui bagaimana sih terjadinya ketika tanaman Putri Malu mendapatkan sentuhan halus hingga sentuhan kasar. Silahkan perhatikan. Nah, di sini saya ingin mengambil satu rangkai untuk mengetes bagaimana terjadinya proses sentuhan dalam Putri Malu. Nah, yang pertama saya ingin melakukan sentuhan halus terlebih dahulu. Lakukan sentuhan halus hingga sentuhan yang paling kasar terhadap daun Putri Malu. Kemudian, amati apa yang terjadi dengan daun Putri Malu tersebut. Setelah itu, catatlah hasil pengamatan pada lembar pengamatan. Kemudian dapat saya simpulkan dari praktikum hasil pengamatan seismonasti, ada jenis sentuhan dari Putri Malu ada halus, sedang, dan kasar. Dalam sentuhan halus, reaksi daun Putri Malu, daun menutup perlahan. Artinya dia menutup dengan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dalam sentuhan sedang, reaksi dari daun Putri Malu, seluruh daun menutup. Waktunya pun agak cepat. Kemudian dari yang kasar, seluruh daun dan tangganya menutup. Waktunya pun cepat. Untuk praktikum yang pertama, hasil pengamatan seismonasti, terdapat 3 reaksi yang berbeda saat daun Putri Malu atau Mimosa pudica secara halus, sedang, dan kasar. Daun Putri Malu, Mimosa, atau pudica akan menutup sedikit atau bahkan bisa tidak menutup sama sekali apabila disentuh secara halus. Sedangkan jika daun Putri Malu, Mimosa, atau pudica disentuh secara sedang, maka daun akan menutup secara cepat dan sempurna. Namun hanya daun yang terkena sentuhan saja yang bereaksi, sedangkan daun yang ada di bagian batang yang lainnya tidak bereaksi sama sekali. Dalam artian daun tetap utuh, terbuka, dan tidak menutup. Yang unik adalah apabila daun Putri Malu, Mimosa, pudica disentuh secara kasar, maka seluruh daun yang ada pada bagian batang yang lain pun ikut menutup secara sempurna. Tidak hanya daun yang disentuhnya saja yang menutup sempurna. Dan reaksi ini terjadi karena adanya getaran di batang Putri Malu atau Mimosa pudica. Oleh sebab itu, Putri Malu salah satu tumbuhan yang sangat peka terhadap perangsangan maupun getaran. Nah, kemudian untuk praktikum yang kedua yaitu gerak geotropisme. Langkah-langkahnya, yang pertama, sediakan 2 buah pot dan tanamlah 3 biji kacang merah dari setiap pot ukuran kecil. Berilah tanda A pada pot pertama dan tanda B pada pot kedua. Yang kedua, jika sudah mendapatkan 2 pot tanaman kacang merah yang cukup baik dan berdiri tegak, selanjutnya beri tanda A pada pot pertama dan tanda B untuk pot yang kedua. Yang ketiga, letakkan pot B secara horizontal, sedangkan pot A dibiarkan berdiri secara vertikal dan disimpan di tempat terbuka semua. Yang keempat, lakukan pengamatan setiap pagi dan sore selama 1 minggu. Catatlah hasil pengamatan pada lembar pengamatan. Untuk bahannya kita pakai tanah, air, kacang merah, dan juga pot, atau kita bisa menggunakannya dengan
gelas plastik yang kecil. Nah, berikut adalah hasil dari dokumentasi dari hari pertama hingga hari ke-7. Kita lihat sama-sama ya guys. Dan kita juga bisa mengamati dari hari pertama hingga hari ke-7 bagaimana pertumbuhan kacang merah di pot yang horizontal ataupun vertikal. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dari hari pertama pertumbuhan kacang merah 0 cm dan yang kedua 1 cm. Kemudian di hari yang ketiga 5 cm, di hari yang keempat 15 cm, kemudian yang ke hari kelima 18 cm, dan yang keenam 25 cm, dan yang ketujuh 32 cm. Untuk keterangan, di pot A bergerak tumbuh tegak dan menjulang ke atas di bagian pot B. Kemudian di bagian pot B, batang membelok ke atas menuju matahari. Pembahasannya, untuk praktikum hasil pengamatan geotropisme, pada percobaan yang dilakukan terjadi perbedaan arah tumbuh antara pot A dengan pot B, yaitu batang kacang merah bergerak menjauhi rangsang pot A yang diletakkan secara vertikal bergerak dan tumbuh secara normal menuju ke atas, sedangkan pot B yang diletakkan secara horizontal. Pada pengamatan pertama dan kedua, batangnya masih lurus dengan sudut 180 derajat, dan pada saat pengamatan ketiga, batangnya mulai membengkok dan naik ke atas dengan membentuk sudut kurang lebih 165 derajat, sampai pengamatan ke-6 mencapai 90 derajat tegak lurus dengan batang yang horizontal membelok ke atas menuju cahaya matahari. Mungkin sekian dari praktikum yang dapat